semua bapak ibu-ibu para remaja yang kami cintai. Tadi disampaikan oleh Bang Anas. Iya, alhamdulillah tentang takwa. Apa dari Bang Anas? Takwa. Takwa itu adalah satu hal yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surganya. Yang akan masuk surga itu orang yang bertakwa. Makanya mendapatkannya tidak mudah. Takwa bukan hanya sekedar tukang zikir, tukang ngaji, tukang ceramah, bukan. Tapi kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa hahuna. Takwa itu di hati. Apa artinya kalau ceramahnya bagus, hatinya busuk? Apa artinya ngajinya rajin, hatinya busuk? Apa artinya setiap hari baca Quran, hatinya busuk? Nggak ada arti. Mulutnya bagus, tiap ketemu senyum, tapi hatinya busuk. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Insya Allah di kita nggak ada. Jadi hati, bukan lisan saja. Karena hidup kita ini adanya kita dalam dua aspek. Ada aspek jasmani, ada aspek rohani. Kebanyakan kalau ibadah adalah dengan aspek jasmani, seperti sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aspek rohani cuma satu. Rukunnya itu niat saja. Selain dari itu 16 itu jasmani. Dan harus kita lakukan. Kalau tidak salah satunya nggak sah. Itu aspek rohani cuma satu. Tetapi satu ini menentukan diterima atau tidaknya sholat seseorang niat. Tidak sah orang kalau tidak niat. Apakah hati? Makanya kalau kita berbicara suka hati-hati lah ngomong. Hati-hati ngomong. Kalau kita mau kemana-mana hati-hati ya. Makanya harus jaga hati. Harus jaga hati. Sebelum diucapkan, hati dulu. Pikir dulu, nyinggung orang enggak, nyakitin orang enggak. Ini Pak, kepada adik-adik saya ya, Pak santri-santri, hati-hati jaga. Jaga ta'gim tuh, jagalah hati. Jangan kau nodai. Jagalah hati. Lentera hati ini, lentera hidup ini. Jadi hidup ini kalau hatinya nggak terang, gelap. Hati itu bisa gelap, bahkan bisa mati. Hati itu sebut qalbun mayitun, hati yang mati. Ada hati mati. Kenapa hati mati? Dia selalu berbuat dosa, kata Nabi, tidak pernah beristighfar, tidak pernah sadar, tidak pernah berzikir, tidak minta ampun kepada Allah. Itu bakal mati hatinya. Kalau hati sudah mati, siapapun yang memberi ceramah nggak bakal masuk. Hatta Nabi yang datang nggak bakal masuk. Kayak Abu Jahal, itu sudah mati. Jangan sampai hati kita mati. Makanya jaga hati Bapak Ibu, adik-adik sekalian, jaga hati. Nah, kenapa saya berbicara tentang hati? Saya lebih banyak berbicara tentang hati kalau di majlis. Karena taklim saya itu namanya Tanwirul Qulub. Apa artinya Tanwirul Qulub? Tanwirul Qulub artinya apa? Cahaya hati. Jadi hati kita harus bercahaya selalu, selalu bercahaya, terang selalu. Bagaimana hatinya terang? Bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang buruk. Ketika walaupun dikatain sama orang, udah diem baik, hati kita diem, kita main hati aja.
Jangan sampai ngomong nyakitin orang, bahaya. Jangan, adik-adik sekalian ya. Anak Tanwirul Qulub hatinya nggak boleh mati, harus terang terus. Namanya juga Tanwirul Qulub. Hati jaga. Iya, karena hati bisa gelap. Makanya ada kata-kata hati, jaga hati. Hati, hati. Jadi lidah itu datangnya dari hati. Sebelum diucapkan dari hati dulu. Kalau kata hati baiknya baik. Inna fil jasadi mudghah, kata Nabi, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal darah. Faidah soluhat, soluhat jasadu kullu, soluhat sairu amali. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baiklah seluruh badannya, akan baiklah seluruh amaliyahnya. Faidah fasadat, fasadat sairu amali, fasadat jasadu kullu. Apabila hatinya rusak, maka akan rusaknya seluruh amalnya. Bayangkan, gara-gara hati. Gara-gara hati. Kenapa hati yang luar biasa? Karena hati bisa. Kita ada orang yang nggak suka nih kita nggak suka sama seseorang, terus kita lewat nih, jalan aja, jalan. Kemudian lihat di depan kita ada orang yang kita nggak suka. Kemudian kita belok. Saya mau nanya mantu, siapa yang nyuruh belok? Ada nggak yang nyuruh belok siapa? Hah? Hati. Tuh, makanya hati. Jaga, jangan sampai kita belok biasa aja kali. Ini pakai belok segala. Biasa aja kali, salaman malah. Nah, itu dia. Karena hatinya bengkok. Kalau hatinya lurus nggak mungkin belok dia. Luruskan hati, bersihkan hati. Dengan apa membersihkan hati? Dengan zikir dan ngaji, dengan sholat. Siap? Siap? Insya Allah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kalau siap ya, semoga hati kita dikuatkan dari berbagai hantaman. Karena kalau sedang berjuang gini nih banyak ujian, Bu. Iya. Saya pesan kepada panitia, kepada tim-tim pejuang-pejuang Tanwirul Qulub, kuatkan hati kalau kita ingin menang, ya. Semoga kita menang dan bisa sukses membangun itu pesantren. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.